Kenapa ya kak? Kok adik gagal terus sih? Dari SD, SMP, bahkan SMA. Padahal udah ikut banyak lomba, udah ada sana sini, belajar mati-matian. Tapi kalau nggak gagal, ya gagal lagi. Adik cuma pengen rasanya berhasil kak. Di, kakak tahu kok apa yang kamu rasain. Mana mungkin kakak pernah ngerasain apa yang adik rasain? Kakak aja kemarin jadi medalis OSN, gold medal lagi, bahkan absolute winner. Malahan jadi kontingen untuk internasional biologi olimpiade. Lah adik, jangankan menang lomba, dapat juara di kelas saja ada alhamdulillah banget. Sudah, kakak juga pernah kok yang namanya gagal. Bicara tentang kegagalan nih, kakak ada cerita tentang kegagalan dimana dulu tuh kakak salah satu orang yang suka sekali sama namanya kemenangan, suka sekali sama namanya penghargaan. I love achievement. Kalau aku ikut lomba, aku harus menang. Kalau aku di kelas, aku harus juara. Kenapa? Karena hal-hal itulah yang bisa bikin kakak bahagia, dek. Sampai di suatu saat pengumuman pelatnas 3 atau pelatihan nasional tahap 3, atau orang awam bilangnya ini pengumuman terakhir untuk kontingen Indonesia di kancah internasional. Rasanya saat membuka pengumuman tersebut, kakak benar-benar kecewa karena perjuangan kakak dari OSS, OSN, OSP, OSK, Pelatnas 1, Pelatnas 2, Pelatnas 3 rasanya sia-sia saja. Kakak masih ingat itu tepatnya di hari Jumat, dan pada saat itu kakak sangat kecewa sampai kakak nangis-nangisnya. Tapi setelah itu kakak belajar lagi, dek. Kakak latihan soal, belajar lebih dalam, reka-reka materi, memperdalam materi. Sampai waktu tahun 2024, kakak berhasil menjadi kontingen Indonesia untuk ajang internasional biologi olimpiade, mewakili Indonesia di kancah internasional. Nah, tapi setelah itu kakak masih kecewa. Kakak kecewa karena kakak hanya mendapatkan medali perunggu. Saat ingin pulang ke Indonesia, saat kakak melihat teman-teman kakak semuanya bahagia, semua beban di tubuhnya menghilang, kakak masih kecewa karena emas yang kakak tanamkan di hati kakak, di diri kakak, tidak berhasil kakak dapatkan. Tapi kan kakak juara kan, kakak dapat medali kan. Lah adek, sampai kakak berpikir nih, sebenarnya gagal itu apa sih? Apakah ketika kita tidak mendapatkan yang paling tinggi, ketika kita tidak mendapatkan penghormatan dari orang lain, so gagal itu nggak objektif ya. Semua orang berhak kok mendefinisikan kegagalannya masing-masing. Memangnya menurut kakak definisi gagal itu apa sih? Definisi gagal menurut kakak tuh ketika kita takut untuk mencoba, ketika kita tidak belajar dari kesalahan kita, ketika kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai lupa kasih ruang apresiasi ke diri kita sendiri, atau bahkan kita udah gagal karena kita takut untuk gagal itu sendiri. So, apapun definisi gagal kalian, kakak harap adek jangan lupa kasih ruang apresiasi untuk proses, karena gagal itu nggak objektif. Sukses itu bukan angka fix, sukses itu proses. Gagal dan sukses itu bukan hal yang mutlak. Dan kakak mau ngasih tahu sesuatu ke adik lagi nih.
Kalau misalnya sekarang adik merasa gagal, nah pertama, adik nggak sendirian. Kedua, mungkin adik nggak benar-benar gagal. Memangnya itu gagal menurut siapa? Gagal menurut diri sendiri kah? Gagal menurut orang tua kah? Menurut teman kah? Menurut guru kah? Atau menurut ekspektasi kita yang ketinggian aja? Ini ada reminder untuk adik. Mungkin misalnya kalau adik mengalami kegagalan lagi, ini ada puisi yang kakak tulis di kelas 12. Judulnya Harap-Harap Cemas. Mungkin bisa jadi reminder untuk adik. Isi puisinya seperti ini. Ada banyak cemas yang ditulis di harap-harap emas. A di atas kertas merupakan simbol untuk adiksi. Sementara B artinya bodoh sekali. Angka 100 merupakan hukum mutlak yang ditulis oleh Mahkamah Agung. Dan angka di bawahnya adalah hukuman tanpa ganjaran ringan. Sudah. Kata orang, tidak perlu jadi yang terbaik. Sudah. Disudahi saja. Memangnya yang terbaik itu seperti apa? Ada banyak cemas yang ditaruh di harap-harap emas. A di atas kertas merupakan simbol untuk adiksi. Sementara B artinya baik sekali. Angka 100 merupakan angka yang hukum mutlak yang dituliskan oleh Mahkamah Agung. Tenang saja, masih banyak kesempatan untuk amandemen dan pemberian abolisi.